Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, langsung aja. Ini ada Mang Adun ambilkan contoh ya. Contoh apa, Mang? Contoh salah satu informasi soal open mainnet. Ini dari shopping mall. Terus apa itu? Pai 81 ya, Pai shopping mall, checklist biru di situ. Oke. Ya, sebetulnya akunnya bisa dikatakan resmi mungkin ya, tapi yang jelas centang biru itu berbayar ya. Gitu. Bukan berarti maaf nih ya, kayak waktu kasus kemarin kan kita tahu Dokter Cheng itu malahan nggak centang biru, tapi followersnya itu sampai 78.000. Sementara yang centang biru itu followersnya hanya baru berapa itu, cuma baru ratusan ya gitu. Nah itu terus arti centang biru apa ya? Arti centang biru ya siapapun yang mau berbayar ke Twitter yaitu silahkan saja ya, asal mau berbayar. Itu Pioneer bisa menilai sendiri. Sama seperti informasi open mainnet ini, P-Mainnet akan diluncurkan secara resmi paling terbaru akhir tahun 2024. Kenapa Mang Adun bawa ke sini? Mang Adun katakan dari awal ini informasi salah satu dari informasi dari sekian banyak akun mungkin atau informasi Pi Network yang membahas soal open mainnet ya. Dan di sini bahkan sampai dikatakan resmi paling terbaru akhir tahun 2024 ya. Boleh kita baca dulu ya, nanti twist endingnya itu ya ada di akhir. Apa maksud dari Mang Adun bawa ke sini? Oke. Cheng Diofan, seorang psikolog perilaku Tiongkok di Universitas Stanford dan salah satu pendiri Pi Network, telah mengungkapkan bahwa P-Mainnet akan diluncurkan secara resmi pada akhir tahun ini, Mainnet 2024. Mereka siap untuk beralih dari tahap pengujian saat ini ke tahap pengujian penuh jaringan blockchain fungsional. Pembukaan Mainnet mewujudkan visi ambisius Pi mengenai mata uang digital terdesentralisasi. PAN berkomitmen dan menjamin pembicaraan yang sedang berlangsung dengan pemerintah Tiongkok mengenai, oke, kita geser dulu, mengenai apa itu? Kepatuhan dan keamanan proyek, jangkauan global, terus pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan transparansi dalam membangun kepercayaan dan mendorong adopsi di antara pengguna di seluruh dunia. Kolaborasi dengan pihak berwenang, Tiongkok menekankan komitmen Pi untuk beroperasi sesuai kerangka hukum dan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi komunitasnya, melindungi masyarakat. Melalui dialog konstruktif dan kerjasama dengan badan pengatur, Pi Network bertujuan untuk menavigasi lanskap peraturan yang kompleks dan menjadikan dirinya sebagai pemain terkemuka di bidang mata uang kripto. Ketika proyek bertransisi dari konsep teoritis ke jaringan blockchain yang nyata, kemungkinan inovasi dan pemberdayaan tidak terbatas. Oke, sampai di tidak terbatas, kita lanjut. Pi Network selalu menjadi yang terdepan dalam inovasi, siap mendefinisikan kembali masa depan uang dan membentuk kembali cara kita berinteraksi dengan aset digital. Dengan peluncuran Mainnet pada tahun 2024 membuat gelombang di dunia teknologi blockchain, membuka jalan bagi masa depan yang benar-benar terdesentralisasi. Suka dan retweet juga merupakan cara untuk menyebarkannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, terus apa plot twistnya atau apa ya, seperti itulah twist endingnya. Kita bisa baca di sini ya. Satu persatu komentar teratas Mang Adun ambil ya. Ini dari Pi Network News Global Pi. Nah, dipertanyakan, kapan Cheng Diofan mengatakan itu? Saya tidak dapat menemukan apapun. Apakah ada tautannya? Diketawain ya, diketawain. Nah, terus yang balas malah bukan apa itu, di shopping mall itu ya yang membuat tautan ini gitu. This not real news.
katanya Paulunesi, bahkan ya ketawa juga gitu. Nah terus kita lanjut di yang bawah itu ya. Saya tidak berpikir bahwa investor akan menyetujui tanggal yang tidak jelas ini. Oke, sudah ada beberapa komentar. Kita lanjut lagi untuk lebih jelasnya ya di komentar teratas yang Mang Adun ambil tentang pembahasan open mainnet. Nah, ini dari Jumahir. Kalau akhir tahun lalu diberitakan tanggal 14 Maret, apakah itu bohong lagi? Ini membingungkan memang ya. Nah, terus kemungkinan itu betul, tapi tahunnya kapan? Nah, ini dari Nasruddin orang Indonesia ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Komentar teratas ada siapa lagi? Di sini yang terakhir dari Datubo Ibrahim. Tapi pesan ini bukan dari Pikortim pasti. Oke, nggak ada pisang apa tadi tuh? Pisop seperti itulah ya. Mana nggak ada balasan, dia membalas tuh resmi atau tidaknya informasi ini. Maksudnya apa, Mang? Beredarnya informasi Pak Network, aduh, Mang Adun tadi aktivitas sampai gimana gitu, nggak fokus ya, kasihan banget gitu loh, kasihan banget pioners yang kemakan informasi-informasi gaje seperti ini. Tidak sedikit Mang Adun ngelihat di grup-grup WhatsApp gitu loh, di youtuber lain. Ini udah lama Mang Adun nggak ngegas ya. Ada kangen juga enggak sih, kalau soal kayak gitu sebenarnya nggak ada niatan, cuman tergantung atmosfer aja. Mang Adun jadi terpicu untuk ngebahas masalah open mainnet. Mang Adun sendiri pioner sudah pada tahu yang biasa stay di channel Mang Adun ya. Bisa dikatakan sebulan sekali aja belum tentu bahas open mainnet, dan sekalinya bahas open mainnet yang seperti ini gitu loh. Sering Mang Adun katakan justru Mang Adun itu hanya selalu ingin meluruskan informasi. Jika sekiranya informasi itu lagi booming-boomingnya, lagi banyak dibicarakan, ini bener nggak gitu. Jangan sampai harapan pioners itu terlalu tinggi. 14 Maret kah, akhir 2024 kah, ya kan, open mainnet itu informasinya jelas bukan dari core team. Dan sudah lama juga sering Mang Adun katakan kalau open mainnet masa sih core team nggak mengupdate dashboard, itu mustahil gitu loh. Jadi kalau memang itu resmi dari core team pun akan menginformasikannya. Ini loh ya, orang core team aja lagi sibuk ngebangun aplikasi, utilitas, e-commerce hackathon, ya kan? Ini malah tidak sedikit pioners yang berambisi ingin open mainnet segera. Tidak apa-apa. Emang nggak boleh Mang bahas open mainnet? Ya boleh. Siapa yang mau ngelarang? Kan itu ya. Mau gembar-gembor ke temen, ke saudara, ke semua orang, silahkan saja gitu. Kalau misalkan 14 Maret P-Day open mainnet misalkan ya, sudah bahagia banget nih kan, udah melambung tinggi lah, udah siap-siap barter ya kan, dan macam-macam seperti itu. Kalau open mainnet, kalau enggak, mau kecewa sampai berapa kali? Gitu loh. Mang Adun bicara seperti ini bukan berarti Mang Adun egois ya, atau sok-sokan. Justru saking kasihan, sayang Mang Adun tuh sama pioners yang melihat kadang ngeluh gitu kan, mana open mainnet ya kan, ini proyek gaje. Yaitu karena apa, digembar-gemborkan sama pioner sendiri gitu kan, yang akhirnya gagal lagi. Bukan gagal lagi, orang jelas Core Team lagi membangun utilitas ya kan, lagi menyelesaikan permasalahan KYC, lagi banyak lah yang Core Team lakukan gitu loh. Yang Core Team lakukan saja belum selesai,
Gimana mau open mainnet? P-Komersi Hackathon aja baru tutup pendaftaran, belum dimulai, ini sudah ribut open mainnet. Sehingga ketika open mainnet tidak terjadi lagi, akhirnya pioner kena bully. Gitu loh. Apa nggak ngenes? Gitu loh. Kenapa orang banyak bilang halu, Pinetrok itu hoax, nggak launching nggak open mainnet ya karena itu yang menggembar-gemborkan ya komunitas sendiri. Itu sangat disayangkan. Mang Adun kemarin sudah bilang ya, Mang Adun pribadi ini lagi awal Maret lagi bahas aplikasi-aplikasi informasi yang masuk di channel Mang Adun. Tapi mendengar, melihat banyak pioner, banyak komunitas yang membicarakan open mainnet melulu. Tuh, jadi apa ya? Aduh, jadi Mang Adun ingin menginformasikan lah ya. Oke, tidak apa-apa. Kita berharap open mainnet. Siapa yang tidak pengen open mainnet? Sama Mang Adun juga pengen gitu loh. Cuma kalau misalkan nanti tidak terjadi, itu gak apa-apa. Open mainnet kita yakini akan terjadi seperti itu. Tapi jangan terlalu digembar-gemborkan. Akhirnya tidak sedikit yang kecewa. Akhirnya tidak sedikit yang membuli. Yang disalahkan siapa? Akhirnya nyalahin Kortim. Itu apa nggak kasihan? Kortim kerja keras tiap malam, itu kan, siang malam demi menyelamatkan pioner, demi membantu finansial pioners, ekonomi pioners, biar bisa barter. Komunitas-komunitas yang lain loh, kemarin di Malaysia, ya kan, ada komunitas barter. Terus di Vietnam, di Filipina, di Cina, orang itu ya, Mang Adun luruskan sekali lagi, itu para komunitas GCP itu lagi sibuk barter, bukan lagi sibuk ngomongin open mainnet. Itu loh. Jadi ini untuk ditegaskan bagi mereka, bagi siapa yang ingin barter hari ini juga bisa dengan harga GCP, gak usah nunggu open mainnet. Buktinya mana? Buktinya banyak komunitas dari Malaysia, dari Filipina, dari Vietnam, dari Cina, mereka sudah open mainnet. Dalam arti kasar, open mainnet seperti ya udah bisa barter. Gitu loh. Tidak sedikit Mang Adun ngelihat postingan yang dengan mobil kayak, dengan rumah, dengan makanan, dengan barang-barang sembako dan sebagainya. Gitu loh. Tapi apa mereka ribut soal open mainnet? Enggak kan? Gitu loh. Justru malah pioners yang bisa dikatakan tidak melakukan kontribusi atau berperan sebagai kontributor di dalam P-Network ini banyak yang menggembar-gemborkan. Santai bos, santai ya, gitu, santai. Karena apa? Karena proyek ini berjalan. Kasihan Mang Adun ya, tolonglah buat pioner siapapun itu, kabarkan kepada pioners yang lain. Mang Adun nggak berhenti terus mengedukasi. Terserah anggapan pioners yang ngedenger Mang Adun ngomong seperti ini seperti apa, silahkan tanggapannya. Mau bilang so tahu kok, so pinter kayak, mau bilang temperamental kayak, terserah gitu loh. Tapi ini demi kebaikan pioners Mang Adun ngomong seperti ini gitu loh. Tolong Mang Adun katakan, tolong ya, kita sesama komunitas, ayolah informasikan informasi P-Network yang seadanya saja, yang real saja. Itu ya, bolehlah Mang Adun pesan ya, tolong semoga informasi atau pembahasan dari Mang Adun ini soal open mainnet bisa dipahami ya, gitu loh. Kasihan yang lain. Kalau yang stay di channel Mang Adun mah, Mang Adun yakin Mang Adun gak akan seberapa terpengaruh. Karena apa? Karena Mang Adun selalu update informasi itu yang ada. Jarang banget Mang Adun bahas bener-bener open mainnet, apaan? Kasihan. Mang Adun juga akui, Mang Adun nyari cuan di YouTube, nyari jam tayang dan sebagainya lah, nyari cuan. Mang Adun akui. Tapi kalau misalkan niatnya hanya
membesar-besarkan open mainnet. Viewers atau pioners juga bisa menilai, ini informasi hoax gitu kan. Akhirnya yang tadinya subscribe, yang tadinya like, komen, jadi tidak ada karena kecewa gitu loh. Nilai sendiri ya. Tuh, jangan terlalu menggembar-gemborkan ya gitu loh. Kasihan sama pioner, sama diri kita juga kasihan ya. Mang Adun pesan, tolong informasikan kepada yang lain kalau ada yang menginformasikan open mainnet pada P-Day, ya silahkan. Tapi diam-diam aja gitu loh, jangan terlalu gembar-gemborin ya. Oke, misalkan terjadi open mainnet, ya alhamdulillah. Kalau nggak terjadi, apa nggak sakit hati lagi itu? Atau misalkan open mainnet di akhir tahun, silahkan, tidak apa-apa. Kita tunggu saja perkembangan P-Network. P-Network lagi berjalan, lagi membangun. Kita tuh perintis ya. Kan sudah jelas, pioner itu artinya perintis. Ada bahasa anak zaman sekarang, kita tuh perintis bukan pewaris. Jadi kan namanya perintis ya harus kerja keras. Jangan enaknya saja. Oke, yang misalkan ya berperan sebagai pioners biasa dan bukan duta pengembang atau bukan noder atau bukan ambasador, developer, investor, tidak apa-apa. Setidaknya kita bisa saling mengedukasi kepada pioners yang lain. Seperti itu ya. Oke, Mang Adun cukupkan sampai di sini. Karena membahas masalah ini tuh, kalau nggak diluruskan, kasihan ya, Mang Adun. Maaf banget, Mang Adun nggak ada niatan untuk menyinggung siapapun ya di sini. Mang Adun nggak ada apa disebutnya dari core team disuruh seperti ini, nggak ada. Mang Adun juga nggak terhubung sama core team nggak bilang misalkan, Mang tolong informasikan tuh informasi nggak bener, nggak ada. Ibu Doriskin juga nggak ada tuh kolom untuk mengirimkan pesan, nggak ada di Ibu Doriskin gitu. Susah untuk bisa interaksi dengan orang-orang besar itu gitu. Ngapain Mang Adun ngomong aneh-aneh yang bisa dikatakan apa ya, mungkin dianggap aneh lah ya. Orang-orang ngomong open mainnet segera, ini Mang Adun malah sebaliknya gitu kan. Bukan berarti sebaliknya, tapi berniat untuk meluruskan supaya pioner tidak terlalu termakan informasi yang belum pasti resmi enggaknya dari core team. Oke, seperti itu ya. Ya, Mang Adun yakin sih yang biasa stay channel Mang Adun nggak kaget lah ya. Mang Adun udah lama nggak ngegas kayak gini, tidak apa-apa, ngegas demi jadi kan ada istilah kan ya, katakanlah kebenaran ya walaupun itu pahit itu kan, walaupun itu hanya satu ayat ya, seperti itulah pokoknya tuh. Walaupun diterima sama orang lain tuh bakal dapat dibully, dicaci maki, silakan, tapi inilah kebenaran dan harus tetap disampaikan. Oke, sekali lagi Mang Adun mohon maaf ya, dan terima kasih. Seperti itu, silahkan bagi siapapun yang ingin menilai Mang Adun. Udah biasa dibully, udah biasa dicengin ya, diledek, udah nggak aneh. Tapi nggak sedikit juga yang ngasih support terus sama Mang Adun. Seperti itu ya. Mang Adun titip salam buat semua pioners dimanapun berada ya. Ayolah kita sama-sama mengedukasi. Jadi kalau ada yang membesar-besarkan open mainnet, baik itu P-Day, baik itu akhir tahun 2024 ya, silahkan saja, tapi tolong dikondisikan. Jangan sampai nanti kecewa pada akhirnya, karena core team sendiri belum secara resmi menginformasikannya gitu ya. Semoga informasi ini bisa dipahami. Mang Adun cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun ya, yang udah like, comment, subscribe, yang baru gabung juga nih, jangan kaget. Mang Adun emang sewaktu-waktu lah, mungkin ada momen-momen tertentu buat Mang Adun ngegas ya. Udah lama Mang Adun nggak ngegas. Oke, thank you buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Kita nanti lanjutkan dengan informasi P-Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.